Dengar, ada fenomena aneh yang terjadi hari ini. Banyak orang merasa sedang terjebak di tengah perang dunia, padahal mereka sebenarnya cuma sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menatap layar ponsel. Pikirannya bertempur, jantungnya berdegup kencang, dan emosinya meledak-ledak. Tapi fisiknya diam. Efeknya, perang khayalan itu berakhir dengan luka nyata. Asam lambung yang naik, tekanan darah tinggi, dan stres kronis yang merusak tubuh. Kita seringkali merasa harus terlibat dalam setiap peristiwa. Kita marah karena harga barang naik di pasar. Kita gusar karena cuaca yang tak menentu. Kita kalang kabut setiap kali nilai mata uang turun atau ada isu politik yang memanas di lini masa. Seolah-olah setiap berita buruk adalah serangan pribadi untuk kita. Al-Quran menggambarkan mentalitas ini dengan sangat akurat. Mereka mengira bahwa setiap teriakan keras ditujukan kepada mereka. Quran Surat Al-Munafikun ayat 4. Inilah penyakit orang-orang yang kehilangan pusat kendali dirinya. Mereka merasa menjadi korban dari segala hal yang sebenarnya berada di luar kuasa mereka. Nasihat saya untuk Anda, jangan letakkan bola dunia di atas kepalamu. Jangan simpan semua masalah dunia di dalam ususmu. Ada orang yang memiliki hati bunga karang. Apapun yang lewat diserap. Isu receh, desas-desus, kasak-kusuk media sosial, semuanya masuk dan mengendap. Hati seperti ini sangat rapuh. Ia mudah terguncang oleh angin sepoi-sepoi, apalagi oleh badai. Hati bunga karang adalah awal dari kehancuran mentalmu. Sedangkan mereka yang memiliki prinsip yang kuat, setiap ujian justru mempertebal iman mereka. Mereka tahu mana yang harus dipedulikan dan mana yang harus dilepaskan. Di hadapan bencana, yang paling kamu butuhkan bukan sekadar kecerdasan, tapi hati yang berani. Tahu apa yang dilakukan seorang pengecut? Dia membunuh dirinya sendiri berulang kali, setiap hari, hanya dengan menggunakan pedang khayalan. Dia mati karena ramalan buruk yang belum tentu terjadi. Dia mati karena kabar burung yang tak jelas rimbanya. Dia tersiksa oleh skenario buruk yang dia bangun sendiri di kepalanya. Seorang pemberani tidak seperti itu. Seorang pemberani memiliki saraf yang dingin. Ia tetap tenang meski dunia sedang riuh. Emosinya terkendali, keyakinannya menancap tajam, dan hatinya lapang. Ia tidak membiarkan dunia luar mendikte kedamaian di dalam. Dengar, cukup sampai di sini. Berhenti membiarkan duniamu hancur hanya karena isu-isu yang bahkan tidak menyentuh pintu rumahmu. Mulai detik ini, saya minta Anda melakukan dua hal. Filter informasimu dan perkeras hatimu. Pertama, berhenti jadi bunga karang. Jangan serap setiap drama, setiap kenaikan harga, atau setiap komentar negatif di media sosial seolah itu adalah beban hidupmu pribadi. Kamu bukan tempat sampah untuk masalah dunia yang tidak bisa kamu kendalikan. Jika itu bukan pertempuranmu, letakkan. Turunkan bola dunia itu dari kepalamu sekarang juga. Berhenti menyiksa usus dan jantungmu untuk hal-hal yang tidak punya kuasa atas napasmu. Kedua, hadapi pedang khayalanmu. Ketakutanmu tentang masa depan, ramalan buruk tentang ekonomi, atau kecemasan akan hari esok, itu semua adalah ilusi yang kamu izinkan untuk melukaimu. Tarik nafas, dinginkan sarafmu. Ingat, seorang pengecut mati berkali-kali sebelum ajalnya tiba, tapi seorang pemberani, dia hanya mati satu kali. Pilih, ingin menjadi daun kering yang gemetar setiap kali angin bertiup, atau menjadi karang yang tetap tegak meski dihantam badai paling kencang. Jadilah lebih besar dari masalahmu. Jadilah lebih kuat dari peristiwa yang terjadi. Saat dunia di luar sana riuh dengan ketakutan, pastikan di dalam dadamu hanya ada ketenangan dan keyakinan pada janji Tuhan. Bangkit, tegakkan punggungmu, dan berjalanlah dengan hati yang lapang. Jangan biarkan mereka yang tidak punya keyakinan mencuri kedamaianmu. Duniamu terlalu berharga untuk dihancurkan oleh kasak-kusuk yang tak berguna. Eksekusi sekarang. Jangan kasih celah untuk ragu. Dirilah pribadi yang kuat, pribadi yang berpegang pada janji Tuhan.
karena orang-orang dengan hati yang kuat tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Allah akan menurunkan ketenangan, sakinah, tepat di tengah badai yang paling kencang sekalipun. Quran Surat Al-Fat ayat 18. Turunkan bola dunia itu dari kepalamu, bernapaslah, dan mulailah melangkah dengan keberanian.